Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun juga berada. Alhamdulillah bulan suci Ramadan masih tetap bersahabat dengan kita dengan cuaca kondisi yang lebih menyejukkan, terutama di Jakarta ya para pemirsa, Bapak Ibu para pendengar. Maka itu kita bersyukur akan hal ini, kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan penuh keteduhan, ketenangan. Nah, ada satu hal yang perlu kita diskusikan, yaitu betapa kita masyarakat sekarang ini sedemikian sering menampilkan persaingan yang kompetitif yang tidak sehat. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena qanaah tidak ada. Padahal bukankah Rasulullah pernah menegaskan al-qanaatu kanzun, merasa cukup terhadap apa yang kita miliki, maka itu adalah puncak kekayaan. Qanaah itu adalah kuda yang tidak pernah kering. Karena itu, mari kita mencoba untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Tidak perlu kita mengcopy paste kebahagiaan orang lain. Boleh jadi kegendutan, kebesaran. Atau mengcopy paste kebahagiaan tetangga kita yang sebelah. Boleh jadi kekecilan. Jadi apa yang kita gunakan, apa yang Allah berikan, jangan-jangan itu yang terbaik buat kita semuanya. Cuma kita nggak ngeh. Tidak sadar bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah yang terbaik. Apa artinya kita mengkopi apa yang dialami oleh tetangga kita, ganti perabotan, ganti mobil mewah dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan, mungkin juga ada akibatnya yang lain. Kita tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa lagi sholat duha, kita nggak bisa lagi sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Kenapa? Kita disibukkan oleh pekerjaan baru itu. Padahal bukankah Allah itu yang memilihkan pekerjaan untuk kita? Tidak usah terlalu kaya dan tidak usah terlalu menderita juga. Tapi jalani kehidupan ini apa adanya, maka itu yang terbaik buat kita. Ini yang disebut dengan al-qanaatu kanzun. Merasa cukup apa yang kita miliki itu sudah lebih dari cukup sebetulnya. Kenapa orang menderita? Kenapa orang kecewa? Karena tidak ada rasa syukur terhadap apa yang Allah berikan terhadapnya. Perasaan qanaah ini yang perlu kita pelihara dalam diri kita semuanya. Qanaah artinya merasa cukup apa yang Allah berikan. Sehingga kalau adik kelas kita dipromosi pada baru pulang dari kampung, baru datang dari kampung, tidak usah tersinggung. Itu yang terbaik bagi kita. Daripada kita yang ke tempat itu nanti mungkin akan bermasalah. Yakinlah bahwa apa yang Allah berikan pada saat sekarang ini itu yang terbaik buat kita. Ya. Apalagi al-qanaah ini. Qanaah itu merasa cukup apa yang ada, itu adalah kekayaan yang luar biasa, tidak pernah kering. Apa yang membuat orang kecewa? Dia mengekspektasikan sesuatu yang sangat besar, tapi kemampuannya itu hanya sedikit. Ya, kenapa orang lain kecewa? Terlalu besar harapannya untuk sesuatu yang kecil. Itu juga berpotensi melahirkan kekecewaan. Jadi al-qanaah itu mengukur baju pada badan sendiri. Merasa cukup apa yang ada itu sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena itu al-qanaatu kanzun ini perlu kita jabarkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jangan maksakan diri untuk menjadi juara di kelas. Boleh sih kita motivasi anak kita, tapi kalau anak kita gagal jangan diintimidasi. Kenapa kamu nggak seperti tetangga? Tetangganya kan makan makanannya itu 4 sehat 5 sempurna. Kita kan jarang tuh makan 4 sehat 5 sempurna. Tempe doang. Bagaimana kita bisa memacu adrenalin, memacu energi otak anak-anak kita kalau kita nggak pernah berikan makanan yang bergizi, nggak pernah minum susu. Lalu kita akan samakan anak tetangga yang berprestasi itu, sementara kita nggak pernah memberikan makanan yang baik. Jadi ini satu persoalan tersendiri. Nah, inilah yang disebutkan bahwa qanaah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menderek kehidupan kita sekarang ini. Kenapa? Ya, orang sekarang ini kan berlomba-lomba. Semua serba gampang kita cari uang sekarang ini. Kenapa? Karena kita sudah punya ilmu, punya keterampilan, banyak garapan-garapan. Bahkan kita sekarang bersaing dengan warga negara asing yang diimpor itu ya. Saya kira kita tidak perlu saling mengganggu, tapi yang penting buat kita itu adalah mari bekerja profesional. Ini tantangan kita nanti ini. Kalau kita nggak bisa bekerja secara profesional, jangan salahkan kalau orang lain menang tendernya. Kita jadi penonton. Mungkin visibilitas studinya, kekuatannya lebih baik daripada kita. Karena itu para pemirsa, mari kita merasa cukup apa yang ada. Setelah kita merasakan
perjuangan itu. Ya, seringkali kita menimbulkan persoalan karena kita mencoba untuk menerjemahkan kenyataan diri kita di luar batas-batas yang wajar. Kenapa orang 10 aku nggak bisa 10? Akhirnya muncul nanti satu nekat. Maksimum bisa dia capai 5 kok. Orang lainnya sudah 10. Akhirnya stres, stroke, bahkan bunuh diri dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali kecelakaan-kecelakaan terjadi karena dimotivasi oleh kekecewaan. Kekecewaan itu terjadi ketika orang itu berekspektasi terlalu besar terhadap apa yang dikerjakannya, tapi hasilnya sedikit. Ya, maka itu jangan pernah membebani dirinya dengan sebuah target yang luar biasa. Bebanilah dirinya sebatas objek yang kita mampu lakukan. Karena kalau kita pada saat nanti tidak mampu melakukan, hanya bisa yang lakukan di dekat-dekat rumah itu, maka memang nasib kita seperti itu. Mungkin pada kesempatan lain nanti akan ada hasilnya di tempat lain, tapi khusus untuk dalam bidang ekonomi hanya itu terbuka. Tapi bidang sosial mungkin terkenal karena kepiawaiannya. Dalam bidang keilmuan mungkin terkenal karena hebatnya hafalannya. Jangan khawatir, tidak mungkin 100% hidup ini akan dipenuhi oleh Allah. Selalu ada saja celah-celahnya itu. Ya. Kemudian masih dalam soal qanaah ini, kita kan bukan mencari yang banyak, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang besar. Apa artinya besar tinggi? Tapi kita nggak bisa menguasainya. Ya. Kita dibisukan, bahkan kita mulai dijatuhkan talak 3, talak 1 misalnya. Jadi jangan sampai nanti kita meratapi masa lampau yang tidak berujung. Mari kita serahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Anda sudah sampai kepada perjuangan puncaknya, bertawakallah kepada Allah. Serahkan kepada Allah hasilnya seperti apa. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Nah, itu enaknya bahasa agama seperti ini. Karena itu para pemirsa, para pendengar, dimanapun juga berada, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Semakin kita syukur nikmat Allah, semakin gampang kita mengadaptasikan diri dengan lingkungan sosial kita. Tapi kalau saatnya nanti kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, kecewa terhadap prestasi yang tidak dihargai oleh pemerintah, oleh siapapun, lalu kita mengurung diri, itu juga salah. Semuanya harus tercipta dengan kodratnya masing-masing. Jangan memaksakan kodrat kita kepada Allah, padahal itu kan tidak pada tempatnya. Ya, jadi cuma ada 2 ya kategori Bapak Ibu sekalian yang perlu kita syukuri di sini ini. Ya, terkait dengan qanaah ini. Ya, pertama kita berikhtiar dulu. Setelah berikhtiar itu, lantas kita berdoa kepada Allah. Jangan berdoa tanpa ikhtiar. Atau jangan berikhtiar saja tanpa doa. Dua-duanya harus kita lengkapi. Maka itu insya Allah kedua-duanya itu nanti akan mendapatkan ketenangan batin untuk kita semuanya. Demikian para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.